Ketika kamu lama di Indonesia, tapi pulang ke negaramu, We went to high school with that girl Ashley, ya kan? Who's Ashley Yakin? Nggak papa sih? What? Papa sees what? Could you just like act normal for 1 minute? Kok angry? Jangan dipandang atau dimanja. Pernah nggak sih kamu ngebayangin ada seorang bule pulang ke negaranya setelah bertahun-tahun tinggal di Indonesia? Dia turun dari kereta, jalan santai di stasiun, lalu refleks senyum ke semua orang yang lewat. Tapi di balik kelucuan itu, ada satu hal menarik. Indonesia itu ternyata bisa nempel di jiwa seseorang. Sayang, we have to go wedding party. Huh? I don't wanna go. I'm shy. Kenapa? Salah. Wah, udah beda amat dari semuanya. Salah semua. Bukan cuma soal makanan, bukan cuma soal cuaca, tapi soal cara berpikir, cara bersikap, bahkan refleks tubuh. Banyak bule yang bilang, habis tinggal lama di Indonesia, pulang ke negara sendiri rasanya kayak hidup di dunia asing. Fuck man. Kenapa bisa gitu? Karena tanpa sadar, kebiasaan Indonesia itu masuk ke dalam sistem hidup mereka, kayak software bawaan yang otomatis keinstall. Dan di video ini, kita bakal ngebahas kebiasaan-kebiasaan absurd, lucu, sekaligus menghangatkan hati dari para bule yang keindonesiaan. Siap? Karena ini bukan cuma lucu, tapi juga bikin kita sadar, ternyata Indonesia itu seberpengaruh itu. Banyak bule datang ke Indonesia awalnya cuma buat liburan, kerja kontrak, backpacking, atau sekedar cari suasana baru. Niatnya mungkin cuma beberapa bulan, tapi yang terjadi tahun demi tahun berlalu. Dan tanpa sadar, mereka berubah. Bukan cuma bisa ngomong terima kasih atau permisi, tapi cara berpikirnya juga ikut berubah. Aduh, mas angin. Ada satu pengakuan menarik dari bule. Negaraku sekarang terasa terlalu sepi. So quiet. It's too quiet. Di Indonesia, ada suara motor, ada pedagang keliling, ada tukang sayur, ada teriakan anak-anak main, ada obrolan tetangga. Sunyi itu hampir nggak ada. Dan ternyata kebisingan yang dulu dianggap mengganggu justru berubah jadi ketenangan. Ketika mereka pulang ke negaranya yang tertib, teratur, rapi, sepi, yang ada malah kosong. Dan di titik itulah mereka sadar, kayaknya Indonesia udah jadi bagian dari hidup gue. Bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi rumah kedua. Salah satu kebiasaan Indonesia yang paling kuat adalah sopan santun refleks. Di Indonesia, kalau kita lewat di depan orang, permisi ya, sambil senyum dikit, itu refleks, nggak mikir. Dan kebiasaan ini ke bawah. Ada bule yang cerita, begitu balik ke negaranya, dia lewat di depan seseorang di supermarket. Lalu refleks bilang, permisi ya. Permisi mbak. Mari Mbak. Di Indonesia, itu normal. Senyum itu tanda sopan, tanda ramah. Tapi di beberapa negara barat, senyum ke orang asing itu bisa dianggap aneh, mencurigakan, atau malah dikira mau jualan. Hal yang di Indonesia dianggap wajar, di tempat lain justru bikin salah paham. Dan disinilah kita mulai sadar, budaya itu bukan cuma kebiasaan, tapi sistem refleks.
Di Indonesia, hidup kita penuh bunyi khas. Tukang bakso, ting ting ting. Tukang es krim, tetot tetot. Tukang roti, nying. Tukang sayur, teriakan khas. Dan anehnya, bunyi-bunyi ini nempel banget di alam bawah sadar. Di Indonesia, panas itu musuh. Kalau panas, cari teduh, pakai payung, ngeluh. Tapi di Eropa, panas itu berkah. Orang-orang sengaja berjemur, pakai baju minim, rebahan di taman. Ironisnya, bule yang lama tinggal di Indonesia jadi kebalik. Ada yang cerita, dia pakai payung saat panas di negaranya, orang-orang ngeliatin. Karena di sana, panas sama dengan kesempatan buat tanning. Sedangkan di Indonesia, panas sama dengan ancaman kulit gosong. Kebiasaan itu nempel, sampai logika hidupnya ikut berubah. Bule-bule ini heran banget lihat kebiasaan orang Indonesia, yang dimana meski cuaca panas, orang Indonesia masih nekat pakai jaket kalau pergi keluar rumah. Satu hari bule di Indonesia. Satu minggu bule di Indonesia. Banyak bule awalnya jijik makan pakai tangan. Di budaya mereka, itu dianggap kotor, tidak sopan, tidak higienis. Tapi setelah tinggal lama di Indonesia, semua berubah. Makan ayam goreng, pecel lele, nasi padang, pakai tangan. Dan mereka sadar, ini jauh lebih nikmat. Ada bule yang cerita, pas balik ke negaranya, dia makan ayam goreng pakai tangan. Temennya kaget. Lu kenapa? Dia jawab, ini lebih enak. Dan yang lebih seru, budaya cebok pakai air. Di barat, mayoritas pakai tisu. Di Indonesia, air. Dan setelah terbiasa cebok pakai air, banyak bule bilang, gue nggak bisa balik ke tisu doang, karena rasanya belum bersih. Lucu, tapi ini menunjukkan standar bersih itu relatif, tergantung budaya. Dari semua cerita tadi, ada satu kesimpulan sederhana. Indonesia itu menular. Bukan virus, bukan penyakit, tapi kehangatan, kesederhanaan, keramahan, kemanusiaan. Kalau kamu suka konten kayak gini, konten yang bukan cuma lucu tapi juga bikin kita lebih menghargai hidup dan budaya sendiri, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kamu.